Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko BUMN di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023. Penjelasan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tata kelola BUMN. Sebagaimana kita ketahui, pedoman Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2023 adalah tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Pertama, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN. Manajemen risiko meliputi 1. Kebijakan, 2. Perencanaan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi, dan ketiga, pelaporan manajemen risiko. Kemudian pengaturan mengenai kebijakan manajemen risiko BUMN. BUMN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi 4 hal. Pertama, pengurusan aktif oleh direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan strategi risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta sistem informasi manajemen risiko, dan terakhir sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertentu, penerapan manajemen risiko BUMN berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN. Kemudian pengaturan mengenai kewenangan Menteri dalam penerapan manajemen risiko. Menteri melaksanakan atau memiliki kewenangan untuk penetapan kebijakan strategi risiko portofolio BUMN yang dituangkan dalam dokumen aspirasi pemegang saham dalam proses perencanaan strategis BUMN. Kemudian kewenangan kedua, penetapan kerangka proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta sistem informasi manajemen risiko. Kewenangan ketiga, penetapan taksonomi risiko portofolio BUMN. Keempat, penetapan kebijakan mitigasi risiko portofolio BUMN. Dan kewenangan kelima, penetapan kebijakan indeks kematangan risiko atau Risk Maturity Index BUMN. Pelaksanaan kewenangan Menteri di atas dilaksanakan oleh Deputi. Dasar pengelompokan BUMN. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, BUMN dikelompokkan berdasarkan 1. Kategori BUMN, dan kedua, klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko BUMN. Kategori BUMN terdiri dari 2 jenis, 1 BUMN konglomerasi dan BUMN individu. BUMN konglomerasi memiliki karakteristik 4 hal. 1. Jumlah pendapatan anak perusahaan BUMN terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan BUMN konglomerasi. Kedua, memiliki investasi pada anak perusahaan BUMN dengan total lebih besar atau sama dengan 5% dari modal BUMN konglomerasi. Ketiga, memiliki anak perusahaan BUMN dengan saham seri A dan dikategorikan sebagai BUMN konglomerasi oleh menteri atau otoritas atau regulator terkait. BUMN individu merupakan BUMN yang tidak memenuhi karakteristik BUMN konglomerasi yang tadi saya sebutkan. Direksi BUMN menetapkan kategori anak perusahaan BUMN berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, tata kelola risiko 3 lini.
BUMN konglomerasi dan BUMN individu wajib menerapkan model tata kelola risiko 3 lini atau 3 lines model dalam melaksanakan manajemen risiko. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola risiko 3 lini adalah sebagai berikut. Lini pertama sebagai unit pemilik risiko, lini kedua sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen, dan lini ketiga sebagai fungsi audit intern. Tata kelola terintegrasi. Selain menerapkan model tata kelola risiko 3 lini di atas, BUMN konglomerasi wajib menerapkan tata kelola terintegrasi yang paling sedikit memuat atau meliputi sebagai berikut. Direksi BUMN Induk menjalankan fungsi tata kelola terintegrasi. Kemudian penetapan direktur yang melaksanakan tugas fungsi dan direktur yang melaksanakan tugas pembinaan ditetapkan dalam rapat direksi. Direksi yang melaksanakan tugas fungsional dan direktur yang melaksanakan tugas pembinaan hanya dapat menetapkan kebijakan harmonisasi fungsional dan bisnis dan tidak mengambil alih peranan dan tanggung jawab direksi pada anak perusahaan BUMN. Dan terakhir, Dewan Komisaris menjalankan fungsi tata kelola terintegrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Anak perusahaan yang dikendalikan BUMN. Anak perusahaan BUMN yang merupakan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN dalam penerapan manajemen risiko mencakup perusahaan partisipasi yang merupakan perusahaan yang dimiliki sebesar 50% atau kurang, namun memiliki pengendalian terhadap perusahaan. Kemudian perusahaan yang dimiliki sebesar 50% atau kurang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kepemilikan BUMN dan para pihak lainnya besar. Para pemilik melakukan pengendalian secara bersama yang didasarkan pada perjanjian atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan. Penetapan klasifikasi risiko. Dewan Komisaris menetapkan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan tingkat intensitas risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas BUMN atas usulan direksi. Direksi menetapkan klasifikasi risiko anak perusahaan BUMN berdasarkan tingkat intensitas risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas. Ukuran BUMN dan anak perusahaan BUMN diklasifikasikan besar dan tidak besar berdasarkan total aset atau total modal. Dimensi ukuran BUMN ditentukan berdasarkan parameter A. Ukuran besar. Jika total aset lebih besar atau sama dengan 100 T. Atau total modal lebih besar atau sama dengan 25 triliun. Kemudian untuk ukuran yang tidak besar jika tidak memenuhi parameter ukuran besar tadi. Selanjutnya dimensi ukuran anak perusahaan BUMN ditentukan berdasarkan parameter ukuran besar jika total aset lebih besar atau sama dengan 1% dari total aset konsolidasi BUMN induk atau total modal lebih besar atau sama dengan 5% dari total modal konsolidasi BUMN induk. Ukuran tidak besar jika tidak memenuhi parameter yang tadi saya sebutkan. Klasifikasi berdasarkan kompleksitas. Kompleksitas BUMN dan anak perusahaan BUMN diklasifikasikan tinggi apabila
memenuhi salah satu parameter sebagai berikut. Peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation. Ada 3 hal di situ perannya. Yang kedua, hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, pangsa pasar material dan menjalankan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak ada substansi dari sektor swasta yang dapat menggantikan secara penuh dalam jangka pendek dan menengah. Selanjutnya, kompleksitas struktur koperasi yang ditandai dengan 4 hal. Kemudian interkoneksi dengan BUMN atau anak perusahaan BUMN yang lain yang ditandai dengan 2 hal. Klasifikasi berdasarkan kompleksitas. Kompleksitas BUMN dan anak perusahaan BUMN diklasifikasikan tidak tinggi apabila tidak memenuhi ketentuan di atas. Perubahan terhadap nilai total aset atau total modal ditetapkan oleh Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Klasifikasi risiko BUMN dan anak perusahaan BUMN dituangkan dalam bentuk kuadran. Kuadran klasifikasi risiko BUMN dan anak perusahaan BUMN terdiri dari sistemik A untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tinggi. Sistemik B untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tinggi. Signifikan untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi, dan netral untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak tinggi. Konsekuensi klasifikasi. Kategori BUMN dan klasifikasi risiko BUMN dan anak perusahaan BUMN berdasarkan intensitas risiko menentukan persyaratan organ dan pelaporan risiko minimum yang harus diterapkan oleh BUMN dan anak perusahaan BUMN. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko memiliki persyaratan organ pengelola risiko dan pelaporan risiko yang paling tinggi. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko dapat menerapkan persyaratan organ pengelola risiko dan pelaporan risiko lebih tinggi dengan persetujuan Menteri. Organ pengelola risiko. Organ pengelola risiko dalam penerapan manajemen risiko terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang membidangi pengelolaan risiko, dan direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan SPI. Organ pengelola risiko. Yang kedua atau lanjutan. BUMN dengan kategori konglomerasi dan BUMN dengan kategori individu, dan BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko memiliki organ pengelola risiko yang tadi saya sebutkan di dalam Permen BUMN nomor 2 tahun 2023 disebutkan dalam pasal 55 yang tadi ada 8 organ. Kewajiban memiliki organ pengelola risiko dilakukan dengan ketentuan BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi sistemik A dan berkategori BUMN konglomerasi atau anak perusahaan BUMN konglomerasi wajib memiliki seluruh organ pengelola risiko. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi sistemik A dan berkategori BUMN
atau anak perusahaan BUMN individu dan BUMN dengan klasifikasi sistemik B dan berkategori BUMN atau anak perusahaan BUMN konglomerasi memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi atau KTKT yang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi signifikan dan berkategori BUMN atau anak perusahaan BUMN konglomerasi memiliki KTKT yang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko yang dirangkap oleh Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi netral dan berkategori BUMN atau anak perusahaan BUMN konglomerasi memiliki KTKT dan Komite Pemantau Risiko yang dirangkap oleh Komite Audit. Dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko dirangkap oleh Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi sistemik B dan berkategori BUMN atau perusahaan BUMN individu tidak memiliki KTKT. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi signifikan dan berkategori BUMN anak perusahaan BUMN individu tidak harus memiliki KTKT dan memiliki direktur yang membidangi pengelolaan risiko yang dirangkap oleh direktur yang membidangi pengelolaan keuangan. BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi netral dan berkategori BUMN individu tidak memiliki KTKT, memiliki Komite Pemantau Risiko yang dirangkap oleh Komite Audit dan memiliki direktur yang membidangi pengelolaan risiko yang dirangkap oleh direktur yang membidangi pengelolaan keuangan. Selanjutnya BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan kategori BUMN individu yang tidak memiliki anak perusahaan BUMN tidak memiliki KTKT. Pengaturan selanjutnya adalah Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ pengelola risiko, Direktur yang membidangi pengelolaan risiko sebagai organ pengelola risiko, Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan sebagai organ pengelola risiko. Keseluruhannya itu terlalu detail untuk dibacakan sendiri sehingga Bapak Ibu sekalian silahkan membaca secara detail dalam peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023. Terima kasih, selamat berjumpa dalam video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.